Kenapa demikian? Karena dia sendiri Yosua mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa itu yang mengutus aku. Ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Suara Bapa itu tidak bisa kamu dengar, teman-teman. Dan rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Ya, dan dia menegaskan juga dalam Yohanes 13:16. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Bapa anak tidak lebih besar dari Bapa. Hamba tidak lebih besar dari tuannya. Demikian juga utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Tolong jelaskan yang lebih ini itu. Jadi kita paham. Kalau saya jadi Yosua, mendingan Alkatp, jangan kamu yang ngatur Tuhan. Jangan kamu yang ngatur Tuhan Yesus HaMasiah. Tuhan Yesus HaMasiah perintahkan seperti itu. Karena apa? Karena seluruh pekerjaannya itu, ya, dari zaman penciptaan Adam, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua harus, ya, diikuti, ya, dimuliakan namanya, yang dimana dia adalah sebagai Bapa sang pencipta, dia adalah sebagai Putra yang penebus, dia adalah sebagai Roh Kudus yang menyertai umatnya. Jadi itu adalah perintah Tuhan. Jangan kamu yang ngatur Tuhan Yesus HaMasiah. Ya ampun, sungguh kasihan kamu ini. Iya. Oke, baik. Ya, jangan kamu yang ngatur dong. Siap. Berarti begini ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merujuk kepada satu orang ya? Bukan orang. Itu ya, kepada satu Esa. Ya. Di mana ulang dalam tempat Sema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Efesus 4:5 tadi satu Tuhan. Makanya itu satu nama. Lah kan Yahweh itulah Yesua, Yesus adalah Yahweh. Tapi kan dia juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memerintahkan seperti ini. Apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini satu hakikat? Nggak ada dalam kitab suci tertulis hakikat. Oke, Anda tahu makna dari hakikat? Apa itu hakikat? Definisinya? Apa itu? Hakikat itu kan keadaan yang sebenar-benarnya. Itu dan saya adalah hakikatnya sebagai manusia, betul? Memiliki daging dan darah dan tulang. Ya, kalau Tuhan hakikatnya pencipta, kita hakikatnya ciptaan, berbeda. Jadi kalau ada Tuhan yang menjadi manusia, berarti sudah gimana tuh? Beda hakikatnya tuh. Berarti bukan satu hakikat ya. Bapa, Putra, Kamu Roh Kudus. ngerti gak sih arti hakikat itu pada dasarnya sesungguhnya? Iya, keadaan yang sebenar-benarnya. Kenyataan yang Kalau dia sebenarnya. manusia ya hakikatnya manusia, ciptaan yang dilahirkan. Kalau Ya, Tuhan kamu. hakikatnya dia ciptaan. Tuhan hakikatnya ciptaan. Iya, pencipta maksudnya pencipta. Kalau manusia ciptaan. Betul? Iya, terus? Nah, apakah di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu adalah manusia atau Tuhan? Hakikatnya apa yang lahir itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Hakikatnya yang lahir ini manusia atau Tuhan? Nah, di situ katanya tadi siapa? Hah? Di situ Tuhan apa manusia? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini kalau dalam bahasa Yunani ya Mesias, betul? Nah, yang artinya yang diurapi, koma Tuhan, koma di kota Daud. Kalau menurut saya, akal sehat saya, di situ dia mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru masuk akal. Kalau menurut itu yang lahir itu siapa itu? Di Lukas 2 ayat 11. Oke, jadi gini ya. Hakikatnya apa? Silakan. Karena memang kamu itu adalah manusia-manusia yang tidak taat sama firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan di Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu dan tidak seharusnya mengurangi demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu
yang telah aku perintahkan kepadamu. Kemudian juga di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, atau ya seperti itu intinya ya, di mana bahwa siapapun yang menambah dan mengurangi nubuatan dalam kitab suci ini, maka Elohim akan memberikan kepadanya malapetaka dan bencana-bencana dan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Nah, saudaraku Alkatp, saran saya, mending kamu bertobat, jangan menambah dan mengurangi firman Elohim, supaya engkau tidak kena malapetaka dan namamu tidak dihapus dari kitab kehidupan. Karena apa? Tadi kamu sudah menambah dan mengurangi. Semua berdasarkan menurutku di sini manusia. Padahal firman Tuhan berkata, Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Hamasia Tuhan di kota Daud. Di situ dikatakan Tuhan, tapi menurutku manusia. Berarti saudaraku bertobatlah KTP. Karena apa? Hamasia? Firman Sebentar dulu, Tuhan Anda yang itu menambah-nambah iya dan loh. amin. Anda yang menambah itu. Dengerin, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus. Kristus artinya yang diurapi, betul apa enggak? Oke, bisa tunjukkan dalilnya? Oh, apa arti Kristus kalau gitu? Oh, saya salah. Oke, sekarang itu artinya Kristus apa, Mesias? Oke, karena saya itu menggunakan terjemahan ILT 3 dan kembali ke Ibrani, di situ kan Hamasia, Artinya? Sang Mesias. Iya, Mesias artinya apa? Sang Mesias itu untuk menyelamatkan umat manusia. Di mana datanya tuh? Mesias artinya untuk diselamatkan manusia. Gimana tuh? Setahu saya Mesias artinya manusia yang diurapi atau yang diurapi. Manusia yang di diurapi. dalam, ya nanti saya tunjukkan datanya ya. Yosua sendiri yang mengatakan bahwa dia diurapi. Boleh? Oke? Ya silakan. Baik, oke, silakan. Anda duluan. Tunjukkan di mana datanya Mesias artinya yang menyelamatkan. Silakan. Ya kan di situ Hamasia kan? Ya, apa artinya Mesias? Oke, apa arti Mesias? Silakan. Yesaya 43:11. Bentar. Habis ini saya tunjukkan ya, Yosua mengatakan bahwa aku telah dia diurapi ya. Ya nggak apa-apa sih, silakan saudaraku, saya pasti percaya dengan firman Tuhan semuanya. Iya. Kalau Karena kamu Yosua kan sendiri menolak. pernah Yosua sendiri pernah berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Berarti harusnya Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yaitu Yosua Hamasia. Itu baru betul. Silakan. Anoki Yahweh wa en mi baldai Mosia. Ya. Jadi Yahweh berfirman, akulah Tetapi kan, Yahweh. arti Mesias itu apa? Anoki Yahweh wa en mi baldai Mosia, yaitu penyelamat. Berarti Jadi bukan kan, yang diurapi. Oke. Bisa tolong ya, baca saya nggak Lukas apa-apa 4 juga. ayat 18? Baik, saya tunjukkan datanya di mana Yosua mengatakan bahwa dia diurapi. Silakan. Lukas 4 18 silakan. Nanti nanti ada nubuatnya tuh di Yesaya 61 ayat 1. Menubuatkan tentang Yosua bahwa dia akan datang sebagai pembawa berita gembira, ya sama kayak Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad juga di surat Sabah dia datang untuk membawa berita gembira. Kamu kalau mirroring ke agamamu nanti saya tanya loh. Alamin, Kamu mirroring nih ke agamamu nih. Ya, sebentar dulu. Ini baca dulu Lukas 4:18, silakan. Loh, kamu bilang nabimu pembawa kabar baik. Kabar baik apa? Baca dulu Mesiasnya, baru kita mirroring ya. Gampang aja itu. Lukas 4 ayat 18. Tuhan. Berani enggak? Dimulai dah ini, enggak mau. Lukas 4 18 silakan dibacakan. Kan nggak ngerti dia, asal ngomong aja ini sih. Iya. Ini kan data Lukas 4 ayat 18. Itu firman Tuhan katanya. Silakan dibacakan itu. Ayat 18 sampai 19 ya. Karena itu nggak mengakui bahwa Yosua itu diurapi. Silakan.
Bacakan itu, ditampilkan. Ya sebentar dulu. Sabar. Ya. Kalau kamu tadi kan ditanya tadi itu nggak mau ini. Jangan gampang itu. Ini dulu lah, satu-satu kan. Antri. Kalau orang antri di ATM itu yang baru datang sabar dong. Yang duluan dong. Mana nyerobos-nyerosos. Coba itu antri di ATM. Itu baru datang terus usir yang lain. Wah, habis itu nanti. Harus duluan dulu yang pertama tadi baru gitu. Silakan itu. Lukas 4:18, silakan ditampilkan. Kenapa lama itu? Sabarlah. Ntar dulu. Oke ya, Lukas 4 ayat 18. Roh Yahweh ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk Oke, stop. menginjil kepada Siapa yang orang-orang diurapi? miskin. Siapa Oke. yang diurapi itu? Ya, ini adalah penggenapan nubuatan di, bentar dulu, kita lihat dulu nubuatannya. Ya. Lukas 4, enggak, baca dulu ayat 17-nya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ya. Itu penggenapan nubuatan Yesaya 61 ayat 2 Iya. ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Ayat 1. Oke, silakan. Siapa yang diurapi itu? Roh Tuhan ada padaku, kata Yesua. Roh Oleh Yahweh sebab ada ia padaku. Elohim telah mengurapi aku. Pertanyaan saya, siapakah yang mengurapi Yesua Hamashiach? Oke. Roh Yahweh ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Siapa yang diurapi? Yesua Hamashiach. Tadi Anda bilang Yesua tidak diurapi. Bagaimana? Saya tidak ada bilang seperti itu. Tadi Mesias Kristus artinya apa? Saya bilang Kristus artinya manusia yang diurapi Tuhan. Anda bilang Di mana? tidak. Di mana manusia? Di mana? Mana kan Jadi kamu ini bilang yang manusia yang kata-kata diurapi? ini. Oke, Di mana? baik. Di mana manusia yang diurapi? Di Oh, mana? baik, Di saya mana? jawab. Di ayat 17 Di mana saya baca. dalilnya? Di mana dalilnya? Ya ini Lukas 4 ini loh. Ya di mana dalilnya manusia yang diurapi? Di Ya mana ada ini. perkataan? Lukas Mana? 4:7. Ya sabar saya jawab. Lukas 4:17 kepadanya. Berarti Yosua lagi ada jadi manusia, betul? Loh. Dia kan masuk ke dalam sinagoge. Yosua Lukas jadi 2:11 dia manusia. tetap dikatakan Dia masuk ke Tuhan. sinagoge. Yosua diberikan kitab, betul? Loh. Kenapa Anda menyangkal Yosua Masia itu manusia? Di mana dikatakan di Lukas 2:11 yang lahir itu manusia? Kan tidak ada. Ya, Mesias artinya apa? Kristus. Loh. Kan sudah tahu Di yang mana diurapi. dikatakan Yesua Hamashiach di situ Loh, nggak manusia? jujur. Kok nggak jujur? Mikana, mohon maaf Mikana, tolong jujur. Di sini Yosua ini jadi manusia. Makanya waktu kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Tidak mungkin itu roh yang dikasih. Tentu itu manusia. Yosua masuk ke dalam sinagoge sebagai manusia. Kemudian dia dikasihkan kitab Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nats. Enggak, sebenarnya kamu di mau mana bertanya nats itu atau tertulis? Sabar. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Masa kamu udah paham, Mas? Nah, tuh Bahasa kualit kamu Indonesia tuh. tuh. Nah. Itu kan bahasa Udah aku Indonesia bilang itu. tadi kamu bertobat, nanti kena kamu malah petaka. Ini udah teguran itu. Ini pegang mic aja kok teguran. Ya itu teguran kecil supaya kamu bertobat supaya nggak terjadi lebih buruk padamu. Bukan, justru saya tuh sayang sama itu. Saya ingin itu juga selamat. Aduh, justru kamu Supaya- like yang bertobat, kamu suka Sabar itu. menamai orang Kenapa itu di sini itu bertobat. tidak mengakui bahwa Yosua manusia? Coba. Apakah di sini data ini itu mengakui bahwa dia manusia? Tidak, karena firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 16 dan 15, Wahyu 19 ayat 16, kemudian juga 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29,
Dia adalah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kolose 1 ayat 15 sampai 20, dia adalah sang pencipta segala sesuatu, dan dia yang terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Dia adalah sang sumber segala sesuatu. Nah, Oke. sejak kapan Baik. sang pencipta itu manusia? Makanya saya sangat percaya ketika dia Oke, datang dalam baik. rupa seperti kita manusia, ya rupa seperti kita manusia, dia bukan manusia, dia tetap Tuhan walaupun dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, gitu loh. Berarti dia datang ke dunia sebagai Sebagai apa tadi? Oke, saya jawab berdasarkan dalil. Sebagai apa? Di Matius 26 ayat 28, untuk menghapus dosa manusia. Iya, Yosua itu datang ke dunia sebagai apa itu? Apakah sebagai apa, silakan? Sebagai sang juru selamat. Iya, apakah juru selamat itu manusia atau bukan? Yesaya 43 ayat 11, sang juru selamat itu hanya Yahweh sang pencipta. Bukan itu pertanyaan saya. Sewaktu Yosua Mesir datang ke dunia, dia datang sebagai apa itu? Karena di Lukas 4 ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Tidak mungkin yang baca ini roh, pasti kan manusia, betul? Ya, inilah sial KTP ini. Sebentar dulu itu. Yang dikasih kitab Yesaya itu manusia atau bukan? KTP sudah selesai, kamu tamat. Siapa sang juru selamat itu, manusia apa Tuhan? Saya sudah jawab. Yesaya 43 ayat 11. Yahweh Apa? berfirman, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, makanya Oke, ini berarti digenapi di Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, Hamasya, Tuhan di kota Daud. Oke, tadi Lukas 4:18 kan itu yang baca. Roh Tuhan ada padaku oleh Roh Yahweh sebab ada ia telah padaku, mengurapi ya. aku. Ya, siapa yang mengurapi dia? Baik, saya jawab berdasarkan dalil ya. Hah? Nih. Daniel 9 ayat 24. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapus kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal dan untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang mengurapi itu siapa? Yang mengurapi itu adalah yang maha kudus, ya. Yang mengurapi yang maha kudus. Sorry. Yang dan untuk mengurapi yang maha kudus, yang diurapikan yang maha kudus, betul nggak? Ya. Yang mengurapi? Sudah pasti adalah roh keilahian sendiri, dia sendiri. Wow, haleluya. Oh, berarti dia mengurapi dirinya sendiri. Siapa lagi yang mengurapi yang maha kudus kalau bukan sang pencipta itu sendiri? Oh, Yang maha kudus kan berarti sang pencipta. roh Yahweh mengurapi dirinya sendiri ya? Ya, ketika dia datang berkenosis. Oh, Karena gini. Nah, yang maha kudus siapa, saudaraku? Kan hanya sang pencipta. Di sini redaksinya untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, sementara yang maha kudus itu hanya sang pencipta. Makanya dialah segalanya. Itulah kenapa di Kolose 1 ayat 20 ya. Ini Kolose 1 ayat 20. Dan melalui dia untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya. Melalui dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada dalam surga. Sehingga Yeshua masih adalah Yahweh itu sendiri, maha segalanya. Dialah pengantara, dia juga adalah yang mengutus. Dia adalah Tuhan, dia juga adalah sang pencipta, dia adalah gembala yang baik, dia adalah putra Elohim, tetapi Elohim itu sendiri, dialah segalanya. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Simple kok ya, karena apa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia, dia maha segalanya. Apa yang tidak mungkin bagi dia? Oke, sudah jelas ya, saudaraku? Nah, oke, saya mau tanya. Tadi kamu bilang nabimu membawa kabar baik. Kabar baik apa? Buka mikrofonnya, buka mikrofon. Karena kalau Tuhan Yesus Mesias kan dia itu
membawa kabar baik. Kabar baiknya apa? Dosa manusia telah dihapuskan melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib sehingga kita dilayakkan masuk surga. Itulah kabar Di mana baiknya. datanya kalau dosanya darahnya mengampuni dosa? Matai Jangan menambah-nambah loh, 26 itu. Jangan ayat menambah-nambah itu. 28. Di mana saya menambah-nambah? Di mana darah Yosua Hamasya untuk menebus dosa? menghapus Di mana dosa, bukan nubuatannya di menebus, perjanjian lama? menghapus. Silakan. Menghapus dosa. Ya, Ya, Tuhan di Yesus mana masih nubuatannya? berfirman. Silakan nubuatannya, saya minta nubuatannya. Enggak, saya tunjukkan dulu kan datanya di sini sebab Ya. ini darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Jadi darah Yesus Hamasya telah menghapus dosa sehingga Di kita mana layak masuk nubuatannya? surga. Bahwa itu Sekarang darah pertanyaan Yesus saya, Hamasya. sama-sama dari tadi kamu aja ngegas apa kamu ini ya. Pertanyaan saya, ya kan, Tuhan Yesus Hamasya itu kan membawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Keselamatan yang telah diberikan kepada umat manusia melalui penghapusan dosa, ya, dengan darahnya sendiri sehingga kita layak masuk surga. Dan buktinya dia telah membangkitkan umatnya dan dibawa ke surga, yaitu Matius 27 ayat 50 sampai 53 dan Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah kabar baiknya. Kalau Sang Pencipta itu telah menghapus dosa kita dengan darahnya. Sekarang mau nggak kita datang kepadanya, percaya kepadanya, taat kepadanya supaya kamu selamat. Nah, pertanyaan saya, nabimu membawa kabar baik apa? Silakan jawab. Tadi kamu Jangan dimiliki membahas itu. Ya silakan. Giliran saya sekarang Pertanyaan bertanya. saya tadi ya, selesai ini saya Ya. jawab. Oke, baik. Udah jawab dulu, jawab dulu. Nubuatannya Jangan katanya kemana-mana, tuh mau dijawab. Jangan kemana-mana, silakan. Nubuatannya Jawab. mana? Jawab, Nubuatan jawab. untuk menghapus dosa. Jawab. Nubuatan untuk menghapus dosa dengan darah Yosua itu mana? Oke lah. Ya, silakan. Jangan takut dong kalau agamanya benar. Bukan Kenapa harus takut, cuman kamu nggak mau ditanya. Loh, ya saya kan 11. tadi setelah ini selesai, oke silakan tanya boleh. Zakaria 9 ayat 11. Lagi Zakaria pula apa? 9 ayat 11. Zakaria 9 teman-teman, di mana darah manusia dihapus? Bukankah di situ? Bukan darah manusia. Memang darah manusia nggak bisa menghapus dosa, hanya darah Terus Tuhan. darah siapa? Darah Tuhan. Kalau darah Dari mana manusia nggak darah itu bisa lah. berasal? Bukan dari daging. Gini doh, darah manusia nggak bisa menghapus dosa. Iya. Kalau darah bukan- manusia bisa menghapus dosa, Tuhan nggak akan datang, gitu loh. Oke, bukankah darah itu berasal dari tubuh manusia? Darah itu bukan hanya dari tubuh manusia, Dari mana darahnya Yosua kalau gitu? Silakan. ya dari muncul dirinya dari sendiri. langit. Ya Dari mana? ketika dia datang berkenosis, datang ke dunia, Sebagai nah, sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat, bukan manusia. darah manusia nggak bisa menghapus dosa, udah dibilang juga. Loh, bagaimana darah itu bisa keluar kalau bukan dari tubuh manusia? Pertanyaan saya, di mana darah itu keluar? Sumbernya dari mana? Kalau Zakaria 9:11 di sini oleh darah perjanjian akan menebus kita ya dari lubang yang Iya. tidak berair. Nah, lubang yang tidak berair itu adalah kuburan. Makanya darah Yesus Hamasya itu menyelamatkan kita, menghapus dosa kita sehingga kita diselamatkan dari alam maut, yaitu alam kematian ya. Itulah nubuatannya dan digenapi di Matai 26 ayat 28. Sekarang pertanyaan saya, nabimu membawa kabar baik apa? Ini kan kamu membahas nabimu tadi, giliran ditanya takut. Silakan buka mikrofonnya. Ini ngegas dia itu karena apa? Takut ditanya ini jangan kamu jawab. di-mute lah itu, ya Allah. Iya. Silakan. Iya, berarti darah Silakan, itu keluar nabimu sendiri ya? membawa kabar baik apa? Bukan dari manusia ya, darah itu ya? Nabimu, iya dari Bukan, darah dari itu Tuhan. bukan keluar dari tubuh ya? Dari Tuhan. Sekarang Oh, bukan dari nabimu tubuh manusia membawa ya? kabar baik apa? Nabimu Oh, membawa iya, kabar iya. baik apa? Ya, baca surat Saba ayat 28. Ya kamu lah yang baca. Iya kan itu tanya, saya kasih tahu datanya. Nah, apa itu? Surat Saba ayat ke-34, surat ke-34, surat Saba ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk kepada seluruh umat manusia Ayat 38. sebagai berapa sih? pembawa berita gembira. Hah? Ayat berapa tadi? Surat Saba ayat 3 ayat 28. Surat ke-34.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ayat berapa sih? Ayat 38 kebanyakan apa ayat manusia 34? tidak mengetahuinya. Kenapa? Dan setiap kami mengutus seorang memberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah. Surat Sabah. Iya, ini kan surat Sabah yang saya baca. Ayat ke-28 itu. Oh, 28 tadi 34 cuman ya kamu 34 itu suratnya urutan 34. Loh, yang benar yang mana? Al-Fatihah 28 pertama, apa? Al-Baqarah kedua. Ya gitu ampun, loh. kamu ini gak jelas kamu. Yang mana? 34, 28 atau 28 ayat ke-28. Oh ya. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang saya tanya, pembawa berita gembira apa? Yang membawa berita gembira siapa Yosua tadi? Coba kamu baca Lukas 4:18. Kenapa kamu suka sama-samakan ke Tuhan kita nih? Bukan samakan, itu sama statusnya sebagai utusan. Lukas Nah, 4:18. udah mulai. Loh. Maksudnya biar kamu paham itu. Nabimu membawa kabar gembira apa? Sabar, yang saya tanya. Sabar. Ya, oke. Saya baca ya, sabar. Gantian dong. Tadi Lukas 4, teman-teman, dia dengar sendiri ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi Nabimu aku dan membawa aku kabar menyampaikan kabar gembira baik. apa? Astagfirullahaladzim. Bahwa dia sebagai rahmat, kabar gembira untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada baginda Nabi Muhammad, yang mentuhankan Tuhan yang esa. Di dalam surat Ali Imran, coba baca surat Ali Imran ayat 84. Silakan. Kabar gembira apa? Surat Ali Imran ayat 84. Baca aja, baca. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk itu supaya kita menyembah Tuhan yang benar. Di dalam surat Ali Imran ayat 84, ya, baca Imran, baca itu biar dapat edukasi. Silakan. Berapa itu tadi? Ali Imran Ayat 84. Baca terjemahannya aja, terjemahannya. Ayat berapa itu tadi? 84. Ya. Bacain dong. Tolong dibacain dong itu. Kan saya kan ini. Ya kamu aja yang baca lah. Oh, nggak ada ya. Ya silakan ya, tolonglah. Itu kan lengkap di situ, ada laptop, ada segala macam, komplit. Silakan itu. Coba dulu itu. Makan itu. Katakanlah dalam kurung Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Itu berita gembira supaya berita. kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Kenapa saya mualaf? Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan. Tuhannya para nabi, Tuhan yang disembah oleh Abraham atau Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, bahkan Isa. Yaitu nabi yang diutus kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, dilahirkan oleh Siti Maryam. Oke, kalau betul saya tidak tahu bahwa Tuhan yang saya sembah itu siapa. Cukup, nggak usah terlalu ini. Loh, biar jelas lah itu. Kabar Namanya kita gembiranya edukasi, katanya belajar. supaya menyembah Allah seperti yang disembah nabi-nabi Ibrahim, Ya, Ismail, Ishak, betul. Yakub, Biar tidak salah sembah. Musa. Ya.
Biar kita nggak sembah manusia. Ya. Karena berbahaya kalau Betul, dosa yang nggak tidak boleh diampuni di menyembah dalam manusia, apalagi dalam kuburan nggak bisa bangkit. Betul itu. Oke, Karena sekarang dosa yang pertanyaan tidak saya. diampuni dalam Islam adalah dosa syirik. Iya, dosa iya, yang iya. menyembah Iya, Tuhan iya, yang lain iya, selain iya, daripada iya. Allah. Kamu mempersekutukan Tuhan Iya, dengan iya, manusia. iya, 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 Ada iya, Tuhan iya. anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, itu iya, salah. iya. Iya, iya, iya. Makanya saya katakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, sabar. Ya. Katanya kan membawa kabar baik bahwa nabi-nabi menyembah Allah. Kalau betul apa kata kita di Ali Imran 84, ini kan nih, Musa ini kan ini paling familiar ini ya. Beliau kan orang Israel, betul ya? Bani Israel ya? Betul ya? Jawab dulu. Gak usah kamu ngomong terus, terlalu berisik gitu loh. Buka mikrofonnya. Buka mikrofon. Ah, Jangan, Musa itu kan Bani Israel. Silakan tunjukkan tulisan Nabi Musa bahwa beliau sembah Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata lizikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Pertanyaannya, apakah surat Taha itu tulisan Nabi Musa Bani Israel? Yaitu kepada Nabi Musa dibicarakan supaya dia mendirikan sholat bahwa Tuhan yang harus disembah itu adalah Allah. Kan kamu bertanya, di mana datanya Nabi Musa diperintahkan untuk menyembah Allah? Oke, pahami pertanyaan saya. Mana tulisan Nabi Musa mengakui bahwa beliau sembah Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab? Kalau betul apa kata kita dari Imran ayat 84? Nah, itu sama halnya tadi saya bertanya sebentar, itu sama dengan saya bertanya tadi. silakan tunjukkan kabar baiknya, kan nabimu menyampaikan kalau nabi-nabi ini nyembah Allah. Lah kalau betul ya, itu kabar baik atau kabar hoaks? Pertanyaan saya, apakah itu kabar baik atau kabar hoaks? Kabar baik lah. Oke, kalau betul kabar baik, silakan Bagaimana tunjukkan. umat muslim? Iya, Sebentar. Enggak. Silakan tunjukkan tulisan Nabi Musa mengakui ya, karena Nabi Musa orang Israel itu setahu saya penulis kitab. Beliau penulis kitab Taurat. Penulis kitab Torah. Nah, tunjukkan di dalam tulisannya Nabi Musa itu yang menulis kitab Torah, ada 5 kitab ini yang saya tahu, Bani Israel, orang Bani Israel. Beliau mengakui sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab yang bernama Allah. Kalau betul apa kata kitamu? Sudah bicaranya itu. Bisa saya ngomong, bisa nggak nih? Ya silakan tunjukkan data, nggak usah Iya. kamu ngomong sana mutar sana gitu loh. Iya. Apakah itu kabar baik atau kabar hoax? Slow. Silakan. Tarik napas kata Edi. Ya silakan tunjukkan datanya. Ya, sabar, Karena Nabi sabar. Musa Bani Israel itu penulis kitab Ya. Taurat. Ya, Silakan baik. tunjukkan datanya. Baik. Oke, diam ya. Teman-teman, ada 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Semua ini percaya bahwa Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel pada masanya, pada zamannya, kepada umatnya, yaitu Israel. Dia bukan Nabi saya. Ingat, Nabi saya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya itu kami cukup mengimani. Saya percaya bahwa sebelum Nabi Muhammad, Allah pernah mengutus Nabi Daud, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Tadi yang disebutkan Nabi Musa, Nabi Isa. Kami tidak sah iman kami sebagai orang Muslim jika kami tidak mengimani bahwa Allah terlebih dahulu telah mengutus nabi-nabi, termasuk Nabi Musa tadi dan Yesus Nabi Isa. Nah, Nabi saya sekarang adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah disembunyikan, yang telah dibengkokkan oleh kalian ahli-ahli kitab yang merubah-rubah. Al-Quran datang itu untuk menyempurnakan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, hari ini telah kusempurnakan agamamu. KTP, Sabar jangan dulu, saya kejang-kejang. jawab dong, jangan dipotong. Yang saya tanya, kalau apakah yang kamu sampaikan itu kabar hoaks atau kabar gembira? Buktikan datanya dari tulisan Nabi Musa, karena beliau penulis kitab. Udah. Tunjukkan datanya tulisan Nabi Musa,
sembah sembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab atau diutus Ya, oleh boleh, sesembahan boleh, penduduk gitu yang negeri saya Mekah ila jawab. bangsa Arab Boleh, yang ya, bernama oke. Allah. Kalau betul itu kabar gembira bukan kabar hoax. Oke, baik. Makasih Ya, Ito. silakan. Ya. Silakan Ya, baik. tunjukkan datanya, tunjukkan Berarti datanya. Anda Jangan dengar, kamu. sebentar, Saya sebentar. dengar tadi, saya dengar semua. Saya sangat Nabi paham Musa apa yang kamu diutus kepada sampaikan. umatnya, pada Ya zamannya, silakan pada tunjukkan, masanya, ya, tunjukkan, pada umatnya, tunjukkan yaitu Bani datanya. Israel. Ya tunjukkan, justru karena itu. Kitabnya Nabi Musa bukan kitab tunjukkan. saya. Loh, sabar Iya, dulu. tapi Sabar kan dulu. kata kitamu bahwa Nabi Musa sembah Allah. Lo buktikan Iya, kalau dong. itu nanya Buktikan pakai Al-Quran, data. itu Lah, kitab buktikan saya. pakai data. Tapi kan Nabi Musa bukan penulis Nabi kitab saya, bukan Taurat. kitab saya dia tuh. Saya hanya Kalau membenarkan. bukan Nabimu, kenapa Tuhanmu? Ya sabar. Kita mau bahas-bahas Makanya itu. giliran saya ngomong dong itu. Nah. Gantian. Enggak, tunjukkan Kami datanya. mengimani, Jangan bertakia. saya percaya Jangan bahwa bertakia. Allah mengutus Nabi, yaitu Nabi Enggak, Musa salah buktikan satunya. kalau bukan kepada kabar Bani hoax. Israel. Buktikan kalau Kitabnya ya itu. dengar dulu. Buktikan kalau bukan kabar hoax, ya, tapi kabar gembira. Buktikan datanya karena Nabi Musa itu penulis kitab. Beliau penulis kitab yang pertama sekali lagi nulis kitab. Tunjukkan datanya dalam kitab tulisan Nabi Musa. Sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa yang bernama Allah sehingga kita juga harus ikut sembah itu. Silakan. Silakan, tunjukkan datanya. Jangan kamu kemana-mana bertakia segala macam. Kasian sekali kamu nih. Silakan tunjukkan. Sabar itu, Nah. jangan emosi. Saya nggak emosi, cuman kasihan sama Oke. kamu gitu loh. Ya, sebentar. Kasihan sekali Oke, baik. gitu. Jangan kau Baik. sebarkan hoax Di dari dalam Nabi Islam, Musa. sebentar, sabar. Ya, Dalam silakan surat- tunjukkan Ya sabar. silakan, Ya ini saya mau ngomong kok tunjukkan. itu potong terus gimana? Tulisan Nabi Musa masih ada ditemukan sampai Ya ini sekarang. saya bicara itu. Tulisan Nabi Musa Oke. masih bisa ditemukan sampai sekarang. Iya. Silakan tunjukkan. Tunjukkan. Sebentar. Heeh. Di dalam surat Sabah ayat 70 teman-teman. Aduh, Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya Saya minta ayyuhalladzina datanya amanu, dari tulisan Nabi Musa. Jangan kamu putar kemana-mana. ittaqullaha syadida. Hai orang-orang yang beriman, berkatalah perkataan yang benar. Ini Sebentar. tulisan Nabi Musa ini kitab Taurat yang tulis Nabi Musa. Silakan cari datanya di sini. Ini. Ini tulisan Nabi Musa. Ini. Iya. Ada nggak binal mana Saya yang tidak dimana berani sini mengakui mengakui sesuatu yang sembah bukan ilah bangsa iman. Arab. Saya imani itu. Nah kata kitamu Nabi Musa Iya, sembah kata Allah. Islam ini, Nabi Musa kalau diturunkan kitab berbicara Taurat. agama itu Ini harus kitab berlandaskan Tauratnya. dalil. Harus Nah justru karena berdasarkan dalil kan Nabi Musa itu diturunkan kitab Taurat. Ini kitab Tauratnya nih. Di mana di sini dia sembah Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab sehingga kita juga harus ikut menyembah itu. Kan itu tadi kata kitamu di Ali Imran ayat 84. Gimana sih kok kamu nggak mikir? Ini kitab Taurat yang ditulis Nabi Musa. Di mana di sini ada disembah Allah sama Nabi Musa? Hah? Kamu di sini jangan menyampaikan kabar hoax. Silakan tunjukkan. Kamu kan pintar ini memframing ini. Pintar memutar-mutar, ya. Jangan hanya pintar memframing, memutar-mutar firman Tuhan. Silakan tunjukkan ini tulisan Nabi Musa ini 5 kitab ada tulisannya. Iya. Nah, di mana di sini dia sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah sehingga itu adalah kabar baik dan kita sembah itu. Ah, Iya. itu Boleh namanya saya baru bicara? pakai data. Oke, boleh saya bicara? Ya, silakan tunjukkan tulisan Ya Nabi baik. Musa, silakan. Baik. Kami umat muslim tidak seperti Kristen mengaku-ngaku orang Israel. Aduh, Sebentar. Sabar. silakan Karena kami tunjukkan. Ini makanya diam dulu saya jawab itu. kitab Musa, Kami ini kitab Taurat Aduh. tulisan Nabi Musa ini ada nih masih bisa ditemukan. Iya. Boleh saya berikan Masih bisa pemahamannya? ditemukan tulisan Nabi Musa ini kitab Taurat ini ya. Di dalam mana? Ini ada 5 kitab yang ditulis Nabi Musa ya. Iya, boleh saya bicara sekarang? Kitab Beresit, Shemot, Vaikra, Bamikdar, Devarim itu kitab Taurat semua itu. Nah, silakan tunjukkan di sini dalam kitab Taurat ini. Ini ada kitab Taurat nih. Di mana di sini Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Sehingga itu kabar baik yang harus kita ikuti. Nah, silakan tunjukkan itu yang saya minta. Jangan kamu memframing orang Kristen. Nah, Oke, makasih itu. Sabar ya, tenang. Minum air dulu itu, ya. minum air. Saya mau minum air Silakan, dulu. silakan tunjukkan. Minum air dulu. Tunjukkan data. Masa nggak boleh minum air? Aduh, gimana sih itu nih? Ya udah Boleh nggak? minum. Ya, boleh. gitu dong. Kasiannya si AKTP ini. Silakan. Ah. Udah minum air kan enak nih.
Ya kalau seperti yang diminta oleh itu, nunjukkan fisiknya, ya nggak ada itu. Baik, Itu kalau aja begitu jujur ya. saya akan Ya. tunjukkan nih tulisan Nabi Musa ya. Ya silakan. Saya kalau Islam itu kalau tidak, kalau ada, kalau ya tidak. Mana yang hak katakan hak, mana yang batil katakan batil. Itu Islam. Karena di dalam surat Saba surat Al-Ahzab ayat 70 itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang beriman, ya bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Jadi kami nggak boleh asal-asalan, karena berbicara di Islam itu harus berdasarkan dalil, apalagi berbicara tentang agama. Kalau Oten kan boleh menafsir, kami nggak. Oke, saya akan tunjukkan Nggak ada saya apa kalau fisik. yang ditulis oleh Nabi Musa. Ya, benarkah apa kata kitamu? Silakan. Ini ada tulisannya. Saya sudah cek sama isinya dengan yang di HP Android ya. Nah, karena besar ini. Sebentar. Ya, kalau ini kita pakai data, kamu jangan asal nyerocos saja. Itu sekarang menjadi kitabnya itu ya. Karena semua kitab Kejadian sampai Wahyu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Oh, jadi Taurat itu untuk itu juga. Untuk semua bangsa sudah dibilang. Oh, baru tahu saya, Bang. Ya. Coba buktikan perkataan saya ini. Di Kejadian 33 ayat 20, silakan dibacakan. Sebentar, jangan kemana-mana Bukankah dulu, Taurat itu jangan hanya untuk ngalih-ngalihkan. hanya untuk Jangan Bani Israel? ngalih-ngalihkan, jangan ngalih-ngalihkan. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jangan bilang untuk seluruh bangsa. ngalih-ngalihkan. Kejadian 33 ayat 20. Tuhan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa Udah diam kepada dulu, Bani aduh berisik Israel. kali si kitab ini ah. Nggak bisa membuktikan kalau Nabi Musa itu sembah Allah, malah tak kemana-mana kamu ini. Malah. Ini ya, ulangan 6 ayat 4 sini. Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Nah, di sini yang disembah Nabi Musa Yahweh, bukan Allah. Terus kenapa kamu bilang Nabi Musa sembah Allah ilah bangsa Arab? Ya, coba buka di surat di Al-Quran bisa nggak? Sebentar ya. Kalau di Al-Quran Ini mau baca karena- nggak? Sebentar dulu. Karena ini besar sama isinya teman-temannya yang di fisik ini sama di HP Android juga ya. Nah, di sini. Iya, kalau di fisiknya saya nggak punya. Kami bukan orang Israel. Saya bukan orang Israel. Saya bangsa Indonesia, kelahiran bangsa dari Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya udah, nggak usah yang pakai berpegang kitab teguh Arab kepada kalau Undang-Undang begitu. Dasar 1945. Ya udah kalau gitu nggak usah kau pegang kitab Arab. Ya udah ini ya. Ulangan 6 ayat 14 sampai 15 sambungan dari tadi ayat 6 ayat 4. Ini tulisan Nabi Musa. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, ini adalah tulisan Nabi Musa. Dilarang untuk menyembah ilah bangsa lain, sedangkan Allah adalah nama ilah bangsa Arab. Ini ulangan 13 ya. Di sini Nabi Musa dilarang nih, ya ditulis nih. Apabila ada seorang nabi atau siapapun itu, mau pemimpin, mau siapapun itu, di ayat sebelumnya ya. Ya. 6 dan 7.
marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah bangsa-bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau beri izin kepadanya dan jangan engkau mendengarkan dia. Nah, ini pengakuan Nabi Musa dalam tulisannya. Nggak boleh sembah ilah bangsa yang bernama Allah. Kenapa? Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Sedangkan Allah adalah nama ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Jadi berdasarkan pengakuan Nabi Musa di sini, dia tidak pernah sembah ilah bangsa Arab. Karena kalau dia sembah itu, Ulangan 6 ayat 15 konsekuensinya apa? Binasoi. Apakah Nabi Musa binasoi, saudara-saudara? Tidak. Nabi Musa itu ada di surga. Buktinya mana? Mata'i 17. Ketika Yesus HaMasiah dimuliakan di atas gunung, peristiwa transfigurasi di mana Nabi Musa dan Nabi Elia dihadirkan dari surga yang disaksikan oleh 3 rasulnya Tuhan Yesus HaMasiah, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri Tuhan Yesus HaMasiah bercakap-cakap dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Bentar dulu. Jadi kamu jangan fitnah Nabi Musa, sembah ilah bangsa Arab. Ini tulisannya ada di sini, ya. Aduh, Nabi Musa ini. Saya ngomong begitu karena di dalam Al-Quran kan jelas ada. Di dalam Al-Quran kan jelas ada perintahnya kepada Nabi Musa. Gimana? Loh, harusnya Baca. kamu cari tahu dong. Iya, baca Apa surah yang Al-Anbiya. dikatakan kitamu? Kenapa kitamu berkata Nabi Musa sesembahanmu sementara ini? Ya karena saya baca di Al-Quran. Saya bukan baca Ini kitab sembah Taurat. Yahweh. Lah itulah kamu nggak mau tahu apa yang ditulis Nabi Musa. Ya, saya kan bukan orang Israel. Artinya gini, Nabi Musa kan menulis dalam tulisannya dia sembah Yahweh. Terus di dalam kitabmu dia jadi sembah ilah bangsa Arab. Itu kabar baik atau kabar hoax? Ya oke, sekarang nggak apa-apa. Masalah gini, sekarang saya tanya. Enggak. Iya, Aku oke, kan udah nggak apa-apa menjawab. itu. Sekarang saya tanya, Tuhan yang disembah Nabi Musa itu, apakah Tuhan yang disembah oleh Kristen? Enggak, jangan kemana-mana dulu ya. Jadi jelas ya. Oh iya dong, Nabi Musa itu menyembah Yeshua HaMasiah yang adalah Yahweh itu sendiri. Bukankah dia Tuhan untuk orang Israel? Tolong baca Yesaya Kejadian 12. 33. Ya, baca Kejadian 33:20. Silakan, Elohim Israel itu. Bukan Elohimnya kalian Kristen. Aduh. Kejadian 33 ayat 20, baca. Dia Elohimnya siapa? Elohim Israel. Silakan. Ya oke, Israel itu bukan tempat saja, Ya tapi baca oknum. dulu itu, jangan langsung menafsirkan. Iya. Dan di sana dia mendirikan sebuah mesbah dan dia menyebutnya Elohim Israel. Apa tuh Elohim siapa? Elohim Israel yang di mana juga. Ya sabar, bukan berarti hanya cuma Elohim Israel aja, kalian tidak. Bukan. Oh alah. Ini, kamu harus tahu dulu konteksnya di situ. Kejadian 33 itu adalah Yakub yang menamai tempat itu Elohim Israel, ya kan? Itu kata Yakub bahwa dia Elohim Israel. Tapi ini Elohim apa yang Israel, berarti untuk Bani diperintahkan Israel, betul? bukan hanya untuk orang Israel, karena kita harus Ya baca itu di Yesaya gimana tuh 12. menantang kitab sucimu itu? Yesaya 12. Itu Elohim Sabar, Israel kok. sabar, jangan panik, ya. 24 ayat 10, Elohim Israel hanya untuk Israel orang itu person, sehingga siapapun yang percaya kepada Yeshua HaMasiah dia Israel rohani. Makanya kami itu harus tetap Di mana datanya? ikuti Shema Israel, ya. Di mana datanya yang percaya kepada Ya. Elohim menjadi Israel rohani? Israel Ya. rohani itu di mana di dalam Bible? Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan juga tidak kita pernah menjadi saya bacakan keturunan namanya Bani Israel rohani. Israel. Udah, iya dengar dulu. Artinya kita adalah keturunan Bukan Abraham. Israel rohani. Iya, kita Israel keturunan rohani itu Abraham. datanya Kita di juga mana? keturunan Abraham. Ya, Israel rohani itu di mana datanya di dalam Bible? Silakan. Israel rohani, silakan tunjukkan. Iya, kita Siapa juga mesti yang menyembah Elohim Iya. disebut Israel rohani? Tunjukkan datanya Israel rohani kepada saya. Bahwa- Saya ingin melihatnya, teman-teman. Iya. Silakan. di mana kita juga menjadi orang Israel yang dimana Gimana? dipersatukan dengan darah Yeshua HaMasiah di Efesus Gimana? 2. Efesus 2 ayat Efesus iya, Efesus 2 ayat 11 sampai dalam perjanjian 22. lama. Udah gini ya. Terus satu lagi Yesaya 12. Bentar dulu, kamu jangan modal congor doang biar besar suara gitu loh. Yesaya 12, Yahweh itu untuk seluruh bumi, seluruh alam semesta ya. Yesaya 44 ayat 6. Nih ya.
beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot. Zebaot itu artinya semesta alam. Berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Sehingga Yahweh itu untuk semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel. Nah, Israel itu merujuk kepada person, kepada oknum, bukan tempat. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap akan menggemakan, ya, melantunkan Shema Israel, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Jadi kami juga Israel, ya. Karena apa? Di Efesus 2 ayat 11 sampai 21, dulu kita nggak termasuk orang Israel, ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dulu kita tidak termasuk orang Israel. Tetapi melalui darah Yesus HaMasyiah, semua manusia di dunia ini dipersatukan sehingga kita juga menjadi anggota kerajaan Elohim. Israel itu artinya Elohim menang, kita adalah anak-anaknya. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Melalui Tuhan Yesus HaMasyiah kita juga menjadi keturunan Abraham yang menerima ahli waris janji itu. Yesaya 12, perintah Yahweh ini. Bentar, izin. Yesaya 12. Bentar Izin dulu saya tanya. Yesaya Apakah 12. Efesus itu? Apa? Saya izin Apa tanya lagi? dulu sebelum jauh kemana-mana. Apakah Efesus ini surat Paulus atau para nabi? Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Yahweh Yesus HaMasyiah. Mau yang ditulis bukan. nabi atau rasul sama saja. Oh, bukan tulisan surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Ada yang nulis orang Batak kita katanya. Mau orang Batak, orang manapun, itu semua adalah keturunan Abraham jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Iya, HaMasyiah. pertanyaan saya, apakah Efesus ini, bukankah ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus? Iya, tapi Nah. dari Efesus, loh, karena apa? Firman Elohim Ya udah, yang udah. firman Elohim mau ke Efesus, ke Korintus itu melampaui waktu, batas dan ruang, sehingga itu menyeluruh kepada semua bangsa menjadi acuan iman kami di seluruh dunia ini. Tapi di sana itu Efesus, surat-surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena Iya, Paulus mengatakan melalui bahwa apa yang surat-surat, dikatakan oleh saya, melalui katanya, bukan firman surat-surat, Tuhan. ya, melalui surat-surat Tuhan, Rabi Saul kepada jemaat-jemaat di sini, itu semua menyeluruh, universal, ya, relevan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, ya. Karena apa? Firman Tuhan itu melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui segala sesuatu, sehingga itu menjadi acuan iman kami kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Oke, ya, saya rasa udah dulu ya. Artinya apa yang kita sabar tanya dulu, tadi sama itu, KTP sebentar. ini, Satu kali aja, satu bahwa kali. Nabi Musa ternyata sembah Yahweh, bukan sembah Allah, itu faktanya. Sudah ada tertulis dalam kitab Taurat ini. Ya, itu. Kan itu kan sering bilang dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, betul? Iya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya inginkan bukti dong. Tolong bacakan saya dalam 2 Korintus 11 ayat 17. Udah cukup ya, terima kasih. Kan Paulus mengatakan itu bukan firman lain Tuhan. kali, nggak ada di situ, nggak ada dikatakan firman Tuhan, nggak ada, jangan fitnah kamu ya. Ya, pergilah dan jangan dibacakan? berbuat dosa lagi.